Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 MIPA SMA Negeri 7 Semarang? Hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang jaringan epitel. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita langsung mulai ya. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi dasar dan indikator. Nah, yang pertama yaitu kita akan menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ hewan. Terus menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan pada organ hewan. Terus indikatornya yaitu menjelaskan mengenai jaringan epitel. Kemudian menjelaskan mengenai ciri-ciri dan struktur jaringan epitel. Kemudian mengetahui jenis-jenis jaringan epitel, lalu menjelaskan fungsi dari jaringan epitel. Kemudian menganalisis hubungan struktur dan fungsi dari jaringan epitel terhadap organ. Terus, selanjutnya menyajikan poster tentang fungsi jaringan epitel yang terdapat pada organ hewan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan mengenai jaringan epitel dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mengenai ciri-ciri dan struktur jaringan epitel dengan benar. Kemudian siswa mampu mengetahui jenis-jenis jaringan epitel dengan benar. Kemudian siswa mampu menjelaskan fungsi dari jaringan epitel dengan benar. Yang kelima, yaitu siswa mampu menganalisis hubungan struktur sel dan fungsi jaringan epitel terhadap organ. Yang terakhir, yang keenam, yaitu siswa mampu menyajikan poster tentang fungsi jaringan epitel yang terdapat pada organ hewan dengan tepat. Nah, anak-anak, apa sih epitel itu? Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang tersusun dari lembaran-lembaran sel. Nah, sel-sel epitel itu tersusun rapat yang berfungsi sebagai penghalang patogen dan kehilangan cairan dari organ. Nah, fungsi yang utama dari jaringan epitel itu adalah menutupi bagian luar tubuh dan melapisi organ-organ serta rongga-rongga di dalam tubuh. Nah, pada jaringan epitel itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu permukaan apikal, permukaan basal dengan lamina basal. Nah, kalau permukaan apikal itu yaitu lapisan epitel yang menghadap ke lumen atau rongga atau bagian luar organ sehingga terpapar ke cairan atau udara. Kemudian permukaan basal. Nah, membantu mempertahankan bentuk jaringan epitel pada bagian atasnya. Bagian atasnya itu adalah permukaan apikal. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, lamina basal, yaitu lapisan padat matriks ekstraseluler yang memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Nah, kalau permukaan apikal itu di atas, kemudian permukaan basal itu di tengah antara permukaan apikal dengan lamina basal. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu macamnya itu ada 3. Yang pertama yaitu epithelium squamosa, artinya pipih. Terus epithelium cuboid, artinya kubus. Terus epithelium columnar, artinya batang atau silinder. Nah, kalau epithelium squamosa itu pipih, bentuknya seperti ubin di lantai. Yang kedua, epithelium cuboid atau kubus, berbentuk seperti dadu. Terus epithelium columnar atau batang dengan silinder. Nah, bentuknya yaitu seperti batu bata yang ditegakkan. Nah, kemudian kita bahas satu persatu dulu. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama tadi jaringan epitel pipih. Nah, jaringan epitel pipih itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu epitel pipih selapis dengan epitel pipih berlapis. Nah, untuk membacanya agar anak-anak mudah mengingat, nah, epitel pipih selapis. Epitel itu jaringannya, pipih itu bentuknya, selapis itu jumlah lapisannya. Berarti kalau epitel pipih selapis, selapis berarti dia hanya 1 sel. Kalau epitel pipih berlapis berarti dia lebih dari 1. Boleh berarti 2, 3, atau seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kita bahas yaitu macam dari epitel pipih, yaitu epitel pipih selapis. Nah, ciri-cirinya yaitu tipis,
mudah ditembus, terus berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu berfungsi dalam pertukaran nutrien dan gas-gas melalui difusi. Nah, selanjutnya yaitu epitel pipih selapis itu melapisi pembuluh darah, pembuluh limfa atau getah bening, terus kantong udara paru-paru atau alveolus, kemudian selaput pembungkus jantung. Terus selanjutnya yaitu selaput perut dan ginjal dalam bagian kapsula Bowman dan lengkung Henle. Selanjutnya kita akan membahas epitel pipih lagi, tapi dalam epitel pipih berlapis. Nah, epitel pipih berlapis itu beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Sel-sel baru terdorong keluar, kemudian menggantikan sel-sel yang terkikis lepas. Nah, kemudian dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi. Nah, seperti pada kulit terluar, rongga mulut, kornea mata, kemudian lapisan-lapisan esofagus, anus, dan vagina. Nah, ciri utama dari epitel pipih berlapis itu, dia beregenerasi dengan cepat melalui belahan sel di dekat lamina basal. Nah, karena letaknya itu di bagian permukaan yang mudah mengalami abrasi seperti kulit terluar, maka dia sistemnya yaitu beregenerasi dengan cepat untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, kemudian yang kedua, jenis dari jaringan epitel yang kedua yaitu jaringan epitel kubus. Nah, jaringan epitel kubus terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu epitel kubus selapis. Nah, yang kedua yaitu epitel kubus berlapis. Berarti kalau epitel kubus selapis, epitel kubus berarti bentuknya kubus atau dadu. Selapis berarti jumlah selnya itu 1. Tapi kalau epitel kubus berlapis, itu epitel kubus yang berlapis berarti dia selnya lebih dari 1. Boleh jadi 2, 3, 4, atau seterusnya. Nah, kemudian kita bahas yang pertama yaitu epitel kubus selapis. Nah, sel-selnya itu berbentuk seperti dadu atau kubus. Kemudian ciri selanjutnya yaitu terspesialisasi untuk sekresi dan pelindung. Nah, epitel kubus selapis itu terletak pada tubulus ginjal bagian proksimal dengan distal. Terus terletak pada kelenjar. Nah, kelenjar di kelenjar tiroid dengan kelenjar ludah. Serta epitel kubus selapis itu terletak pada dinding ovarium. Nah, masih dalam epitel kubus. Nah, sekarang epitel kubus berlapis. Nah, ciri utama dari epitel kubus berlapis itu lapisannya banyak. Dadu berlapis banyak. Nah, berfungsi sebagai pelindung gesekan, pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Nah, terdapat pada kelenjar payudara, saluran kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat pada kulit. Nah, macam dari jaringan epitel itu yang ketiga ada jaringan epitel batang atau silinder. Nah, jaringan epitel batang atau silinder itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu epitel batang selapis dengan epitel batang berlapis. Berarti epitel batang berarti bentuknya seperti batang atau silinders. Terus selapis berarti dia hanya memiliki satu sel saja. Kalau epitel batang berlapis berarti dia bentuknya batang atau silinders berlapis. Berarti lapisan dari jaringan epitel itu boleh jadi 2, 3, atau 4. Artinya lebih dari 1. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu epitel batang selapis. Nah, selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala yang menghasilkan mukus atau lendir. Nah, berfungsi untuk menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien, serta melancarkan kinerja organ pada proses sekresi. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kandung empedu, lambung, serta usus. Nah, pada ciri utama dari jaringan epitel batang selapis, itu dia terdapat sel goblet. Fungsi dari sel goblet itu apa? Yaitu untuk menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Nah, yang selanjutnya yaitu epitel batang berlapis.
Nah, lapisannya banyak, dia bentuknya batang atau silinder tapi memiliki lapisan banyak karena dia epitel batang berlapis. Nah, berfungsi sebagai pelindung serta sekresi. Terdapat pada laring, faring, trakea, kelenjar ludah, dan uretra. Nah, yang selanjutnya yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Epitelium silindris berlapis semu bersilia berarti dia jaringan epitel, silindris berarti berbentuk batang atau silindris, berlapis berarti lapisannya lebih dari satu, semu bersilia, bersilia berarti dia artinya memiliki silia. Nah, merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epitelium. Itu mengapa dia disebut epitelium silindris berlapis semu bersilia. Nah, kemudian pada epitelium ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Nah, fungsi epitelium silindris ini berfungsi untuk proteksi. Nah, bagian yang berfungsi untuk proteksi yaitu silianya. Nah, terdapat pada saluran telur, tuba falopi, rongga hidung, dan saluran pernafasan. Nah, gerakan dari silia pada epitelium silindris berlapis semu ini, dia gerakan satu arah untuk menangkis partikel-partikel yang ada di atasnya. Nah, selain epitel pipih, kubus, batang, terdapat juga epitel transisional serta epitel kelenjar. Nah, kita bahas yang pertama yaitu epitel transisional. Disebut transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Nah, epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter dan kandung kemih serta pelvis ginjal. Nah, saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun, apabila kandung kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuknya semula. Maka itu dia disebut epitel transisional karena dia mampu menjadi epitel kubus, mampu menjadi epitel pipih. Kemudian yang selanjutnya yaitu epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dengan kelenjar endokrin. Nah, yang pertama yaitu kelenjar eksokrin. Eksokrin itu artinya jika sekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran. Nah, contohnya itu yaitu kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, serta kelenjar keringat. Berarti cara mengingatnya itu eksokrin. X berarti sekresinya itu melalui saluran. Nah, contohnya pada kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, serta kelenjar keringat. Nah, yang kedua yaitu dari epitel kelenjar yaitu kelenjar endokrin. Endokrin itu artinya jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Artinya endokrin berarti dia langsung menuju ke aliran darah tanpa adanya saluran. Nah, contoh kelenjar endokrin itu seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus dengan adrenal. Sekarang kita akan membahas dari hasil dari sekresi kelenjar endokrin. Nah, yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Nah, fungsi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari diantaranya yaitu yang pertama dia memproduksi hormon pertumbuhan. Kemudian mengatur sistem endokrin, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal. Kemudian memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, serta penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, kemudian kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di bawah jakun, berbentuk seperti kupu-kupu dan juga dikenal sebagai kelenjar gondok yang bertanggung jawab untuk melepaskan dua hormon utama. Nah, dua hormon utama dari kelenjar tiroid yaitu tritodiroin dan tiroksin. Nah, hormon-hormon ini yaitu melaksanakan fungsinya untuk membantu mengendalikan metabolisme dalam tubuh.
Nah, selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini bertugas untuk menghasilkan hormon paratiroid yang memiliki beberapa manfaat. Nah, manfaatnya yaitu pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. Kemudian mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan serta minuman pada saluran pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini yaitu kelenjar yang memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Nah, beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid kelenjar timus yaitu seperti insulin, melatonin, dan juga produksi ini oleh kelenjar ini yaitu jumlahnya hanya sedikit. Nah, ini kesimpulan dari jaringan epitel yang kita pelajari, seperti nama epitel yaitu epitel batang berlapis itu terletak pada permukaan uretra. Nah, bentuknya seperti batang yang berlapis-lapis. Nah, fungsinya yaitu pergerakan serta sekresi. Kemudian epitel berlapis semu. Nah, bentuknya itu selapis yang berbeda-beda serta bentuknya semu. Kemudian memiliki fungsi proteksi, sekresi, dan contohnya itu terletak pada trakea. Kemudian epitel yang ketiga yaitu kuboid selapis. Nah, bentuknya itu sel-selnya berbentuk seperti kubus. Fungsinya yaitu sekresi, ditemukan pada tubulus ginjal, permukaan ovarium. Kemudian yaitu kubus berlapis. Nah, yang pertama bentuknya itu bentuknya kubus dan memiliki beberapa lapisan, artinya dia lebih dari satu. Nah, fungsinya yaitu sebagai proteksi, letaknya di kelenjar ludah, kelenjar keringat, serta folikel ovarium. Nah, kemudian silindris selapis batang. Bentuknya yaitu seperti batang dan fungsinya yaitu penyerapan zat. Contohnya pada kantung empedu, oviduk, serta dinding usus. Kemudian fungsi yang selanjutnya dari epitel yaitu epitel squamosa atau tipis selapis. Nah, bentuknya dia sel-selnya pipih, artinya selapis, hanya satu lapis saja. Nah, fungsinya yaitu sebagai pertukaran zat. Contohnya yaitu di dinding alveolus, di paru-paru, serta dinding dalam kapiler darah. Nah, yang terakhir yaitu epitel transisional. Nah, bentuknya itu berubah-ubah karena dia transisional. Artinya dia berubah-ubah. Kemudian fungsinya yaitu untuk proteksi. Nah, contohnya itu terletak pada kandung kemih. Nah, kita akan membahas soal yaitu ciri dan letak jaringan seperti yang ada pada gambar. Nah, bentuknya dia itu, pada gambar itu kan kubus. Dan hanya letaknya itu selapis saja. Artinya dia tidak ada lapisan yang lebih dari satu selnya. Nah, ini adalah kubus selapis dan terletak di dinding ovarium. Kemudian contoh soal yang selanjutnya yaitu ini adalah gambar jaringan kulit. Nah, bagian yang ditunjuk itu tersusun atas jaringan epitel apa? Di situ sudah ada gambar, yaitu epitel kubus berlapis. Nah, setelah kita memahami soal, kita akan membuat poster. Nah, cara kerjanya yaitu kita, buatlah poster dengan aplikasi foto editor tentang jaringan epitel dengan isi yang pertama itu logo SMA Negeri 7 Semarang. Kemudian kalian tulis satu jenis jaringan epitel, misal epitel transisional. Kemudian yang ketiga yaitu diberi gambar organ yang memiliki epitel tersebut. Kemudian nomor 4 yaitu tuliskan fungsi epitel terhadap organ. Nah, yang kelima yaitu upload hasil poster ke Instagram pribadi masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu tag akun Instagram resmi dari SMA Negeri 7 Semarang. Nah, anak-anak diwajibkan untuk membuat poster dengan sekreatif mungkin. Kita cukupkan pembelajaran tentang jaringan epitel hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.